Selamat datang di channel Yudegani Mobil. Pembelian mobil bekas di kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami, dibantu segalanya. Anda terima duduk manis saja. Mulai dari perbaikan mobil kami bantu, pengurusan surat-surat, perpanjang pajak, mutasi, balik nama, cabut berkas, semuanya kita bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Jadi kami tidak lepas setelah pengecekan. Kemudian yang kedua, jasa inspeksi. Misalnya Anda sudah punya targetnya sendiri, Anda yang menentukan unitnya sendiri. Tugas kami hanya inspeksi unitnya. Yang seperti itu juga bisa. Untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Hari ini saya mau bahas kondisi mobil pesanan Pak Hadi dari Depok. Nissan Grand Livina XV tahun 2011 transmisi otomatis. Beginilah kondisi mobil yang baru kita dapatkan. Beliau memilih pemesanan mobil dicarikan, jadi dibantu perbaikan. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya sudah agak menguning ya. Yang seperti ini bisa dibeningkan lagi. Satu lampu dipoles 100.000. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini luka-luka seperti ini ada. Untuk pecah parah tidak ada. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Overall bumper depan ini jika ingin mulus lagi dicat ulang karena ada beberapa yang luka, tidak bisa dipoles. Kecuali yang kusem dan baret halus itu bisa dipoles. Tapi jika yang luka tidak bisa dipoles. Jadi jika ingin mulus lagi, bumper depan ini dicat ulang. Hitungannya satu panel 500.000. Headlamp bagian kiri juga sama dengan bagian kanan sudah agak menguning. Jadi perlu dipoles. Jadi 200.000 kanan kiri. Nantinya akan bening lagi. Fog lamp bagian kiri utuh. Dan untuk kap mesin kondisi catnya masih baik. Yang seperti ini bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya saya akan ukur dengan alat coating thickness 168 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang satu kali. Velgnya sudah diganti, velg custom 16 inci dengan profil ban 195/60 ring 16. Kondisi velgnya baret-baret di samping ini ada ya. Ini bisa dicat ulang jika ingin mulus lagi. Produksi bannya di tahun 2017. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi 2017 sudah tidak layak dipakai. Ketebalan juga sudah di 2,39 mm. Jadi ban depan kanan ini minta waktunya diganti. Satu ban 16 inci seperti ini harganya di 750.000. Kampas rem bagian depan kanan masih tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Liner fender bagian kanan utuh. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik, baret halus seperti ini bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya bagian spakbor depan kanan ini 94 mikron, masih original. Mika asen utuh. Spion bagian kanan ini ada luka yang seperti ini tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Untuk pecah parah tidak ada. Pilar-pilar ini catnya masih original, bagian atap sama masih original. Dan untuk antena utuh, tidak ada bule, tidak ada luka, kusem bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2017 sama rata dengan depan. Ketebalannya juga sama rata, minta waktunya diganti. Untuk velg rata-rata seperti ini. Baretnya itu di samping. Bisa dicat ulang. Kemudian yang bagian tengah ini juga mau diganti, misalnya warna silver bisa. Satu velg hitungannya 150.000. Pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya. Untuk kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan ini baret halus seperti ini bisa hilang dipoles. Dan catnya masih original. Nah, di bagian pintu belakang kanan yang seperti ini tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang lagi. Ini ciri-ciri cat original ya. Ada tanda seperti ini. Bagian pintu driver bisa dilewat, bagian ini tidak ada pecah parah. Yang seperti ini jamur bisa hilang dipoles.
Pilar-pilar semuanya sudah saya cek, depan, kanan, kiri semuanya seperti ini. Ada las titik pabrikannya, jadi mobil ini jelas tidak pernah ngeguling, tidak pernah ada tabrakan keras dari samping, semuanya utuh. Silar pintu juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari samping, karena semuanya utuh, pilar dan silarnya utuh. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini sama, catnya masih original. Yang seperti ini bisa beberapa hilang dipoles, dan yang luka itu tidak bisa dipoles. Jika tidak bisa dipoles itu berarti tandanya luka, harus dicat ulang. Emblem semuanya komplit. Stop lamp kiri ada yang ngegaris lecet, tapi belum pecah ya, belum masuk air, hanya lecet. Ini bisa dilewat, masih layak. Bumper belakang ini di bagian ini ada luka, tidak bisa dipoles. Untuk pecah parah sih tidak ada. Luka tipis, baret halus. Jika ingin sempurna dicat ulang. Satu bumper, hitungannya satu panel. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagian bagasi belakangnya. Untuk trim bagian kanan ini tidak ada yang luka. Bagian kiri sama. Di sini ada tempat penyimpanan. Saya akan lihat ban serepnya. Di sini juga tidak ada korosi, hanya kotor. Kotor hitungannya bisa hilang nanti di salon. Dan untuk ketebalannya ban serep ini 4,28 mm. Untuk ban serep masih layak karena jarang turun ya. Turun juga biasanya hanya sementara. Ketika sudah ditambal bannya itu dilepas lagi, ditaruh di ban serep lagi. Kemudian untuk silar bagasi belakang ini utuh. Nah, di bagian ini cover high mount stop lamp tidak ada ya. Sudah saya jelaskan kepada pemesan. Ini banyak di marketplace saya lihat. Tapi harganya memang agak mahal. 600.000. Utuh semua. Cross member belakang ini juga utuh. Nah, ini ya, las titik pabrikannya masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari silar bagasinya utuh, rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2019. Ketebalannya di 3,27 mm. Ketebalan sudah kurang baik. Untuk masa pakai sih masih masuk 2019 sampai di 2023 ini masih bisa dipakai, tapi ketebalan sudah tipis ya, jadi baiknya diganti ban belakang kiri ini. Velg juga rata-rata seperti ini. Untuk pecah parah semua velg tidak ada ya, hanya lecet di samping, artinya bisa dilewat. Tapi jika ingin sempurna, satu velg hitungannya 150.000 jika ingin dicat ulang. Kemudian bodi samping kiri ini masih original rata-rata catnya. Ini luka, tidak bisa dipoles. Luka-luka kecil ya, tidak ada pecah parah. Nah, baret seperti ini bisa dipoles. Bagian kiri luka, tidak bisa dipoles. Pecah parah tidak ada. Beberapa baret halus bisa hilang dipoles ya. Dan untuk ban depan kiri produksi di tahun 2019. Ketebalannya hampir sama dengan depan kanan, 2 mm, jadi baiknya diganti. Mobil ini 4 ban rata-rata sudah tipis. Satu bannya itu harganya 750, itu beli online. Jadi kita order bannya, berikut dengan ongkos kirim, berikut dengan pasang, itu sekitar 3.500.000 ke 4 ban. Kemudian velg rata-rata di samping yang lecetnya. Hitungannya jika velg itu 150.000 satu velg ya, tinggal dikalikan 4 saja. Dan untuk kampas rem itu umumnya semuanya digantinya kanan kiri. Jadi bagian kiri kanan itu umumnya ketebalannya akan sama rata. Bagian kanan kan bagus ya, dan ini bagian kirinya juga masih bagus. Jadi untuk kampas rem depan belakang belum ada yang minta waktunya diganti. Liner fender bagian kiri ini utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya rata-rata masih original, hanya bumper yang pernah dicat ulang. Dan untuk kondisi saat ini yang tidak bisa dipoles, yang luka, yang lecet, itu ada 4 titik. Jika ingin diperbaiki 2 juta. Yang
lecet, kemudian yang bule itu dicat ulang keliling, semuanya 2 juta. Per panelnya itu 500.000. Jadi jika pemesan ingin misalnya bumper depan saja dan bumper belakang, itu hitungannya 1 juta. Yang lainnya poles perlu. Poles masuknya nyalon, menghilangkan baret-baret halus di bodi. Nyalon mulai dari bodi, eksterior, ruang mesin, semuanya total itu di 700.000 untuk jenis MPV atau SUV. Dan mobil ini jelas ya, semuanya sudah kita ukur ketebalan catnya, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakarannya mobil ini masih sempurna. Kemudian radiator menggunakan air biasa, jadi baiknya diganti air coolant agar pendinginannya lebih sempurna. Untuk penggantian air coolant 200.000 sekalian dikuras. Untuk packing dan seal mobil ini, bagian packing cover valve kering, bagian gearbox matic kering, seal crack as kering. Nah, yang minta waktunya diganti itu di seal as roda bagian kanan. Yang sudah sering saya jelaskan, untuk packing bahannya kertas, seal bahannya karet. Jika sudah umur, kena panas, minta waktunya diganti, itu wajar. Dan mobil ini ada satu seal yang minta waktunya diganti, seal as roda bagian kanan. Berikut part dan pemasangan 700.000. Mobil ini kilometernya 88.000. Untuk catatan penggantian oli berikutnya masing-masing yang ada oli mesin saja catatannya. Ini tinggal 1.000 lagi. 89.000 ganti oli mesin berikutnya. Nanti saya akan perlihatkan. Ini hasil tes olinya. 47,6%. Alat ini masih menunjukkan oke, sesuai. Nanti 1.000 lagi, 89.000 ganti oli mesin berikutnya. Untuk jenis gearbox AT konvensional bisa dicek. Ini dipstick oli transmisi otomatisnya. Yang tidak ada itu catatan oli transmisi otomatis. Ini hasil tes oli maticnya. %35,9%. Catatannya juga tidak ada. Biasanya penggantian oli transmisi otomatis itu di 50.000. Setiap 50.000 km, 100.000 ganti lagi. Dan ini karena tidak ada catatan dan hasil tesnya juga di 35,9%. Jadi saran saya diganti. Penggantian oli transmisi otomatis 500.000. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya di 1,6%. Artinya sudah menunjukkan tanda seru. Artinya sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras. Untuk kuras minyak rem 200.000. Mobil ini menggunakan aki 45 ampere merek Nagoya. Ini hasil tes kesehatan akinya. Menggunakan aki basah. CCA nya 300 please white. Ini hasilnya masih good, masih bagus. Meskipun tidak ada histori pembeliannya, tapi kita punya alat ini. Untuk akinya masih bagus saat ini. Sealer kap mesin ini utuh. Stiker-stiker ini juga masih original ya. Masih bawaannya cat dalam kap mesin masih original. Apron, cross member, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci masih dapat 2. Masih original, hanya remote-nya yang tidak ada. Untuk central lock-nya masih aktif. Nah ini. Jadi tinggal pasang remote saja. Untuk pemasangan remote 300.000, nantinya dapat 2 remote-nya. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini ada yang bule di bagian ini. Dan baret. Kemungkinan tidak terlalu kelihatan jika di kamera. Untuk power window-nya, autonya masih aktif. Bagian depan kiri sama, beberapa ada yang baret juga kaca filmnya. Power window-nya aktif. Bagian belakang kiri ada beberapa yang baret. Bagasi belakang terutama yang banyak yang ngelotok. Nah ini dari dalam yang jelas itu. Nah ini minta waktunya diganti.
Bagian kanan sama ada yang lotek juga. Untuk penggantian kaca film, 4 kaca film semuanya. Sampai depan belakang itu 500.000, atau jika per kaca samping itu 100.000. Jadi ini tergantung pemesannya. Untuk power window semuanya aktif, electric mirror juga kanan kiri semuanya aktif, berfungsi dengan baik. Bagian depan kiri aktif, door trim utuh, plafon utuh. Beberapa sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Joknya aslinya fabric dan masih bagus sekali joknya. Penumpang depan masih bagus, dan bagian driver juga masih bagus, hanya ada sedikit-sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Ini ciri-ciri kilometer rendah ya, masih pada kencang, joknya juga masih bagus sekali. Sama door trim kanan juga utuh, bagian kiri juga utuh. Plafon bagian baris kedua ini juga utuh. Dan untuk Nissan Grand Livina XV dia ada monitor roof, masih aktif, hanya LCD-nya sudah seperti ini ya. Lampu-lampunya masih pada aktif. Jok baris kedua ini sama original, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Akses ke belakang dia ada 1 step seperti ini. Trim baris ketiga sama utuh, plafon bagian baris ketiga utuh, jok baris ketiga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Untuk headrest totalnya dapat 4 adjustable. Dan di sini untuk Nissan Grand Livina XV dia ada ventilasi AC, dan di atasnya ada 1 buah cup holder. Mobil ini juga tidak ada karat, jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.400.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 8 2023, platnya 2026. Surat-surat ini juga sudah saya cek semuanya keasliannya, BPKB, STNK semuanya asli. Kelengkapannya faktur juga masih disimpan. Mobil ini tangan kedua. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan memperlihatkan kepada Anda ini hasil diagnosanya. Di sini kita akan pilih Grand Livina L10 tahun 2008 ke atas. Yes, diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%, engine bagus, transmisi bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya ini 88.000, dan ini kondisi setirnya masih kulit jeruk, masih kencang, masih bagus sekali. Ciri-ciri kilometer rendah seperti ini. Jika kilometernya tinggi pastinya kendor ya. Di sini juga habis, dan pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. Untuk mobil tahun 2011 jarang ada servis rekornya. Paling di kilometer 50.000, tidak servis lagi ke bengkel resmi. Jadi untuk mobil tahun-tahun 2010, 2011 kita butuh ciri-ciri. Dan jika kita melihat dari ciri-cirinya, setir masih bagus sekali, kulit jeruk kenceng, cat juga masih banyak orinya, kemudian jok juga tidak ada yang grepes, masih bagus sekali, pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Jadi jika kita melihat dari ciri-ciri, kilometer 88.000 masuk akal. Ini catatan ganti oli mesin berikutnya 89.000, tinggal 1.000 lagi. Jika mau diganti 350.000. Yang wajib itu ganti oli matic tadi yang saya jelaskan 500.000. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian kiri, electric power steering di kiri, tekanan oli aki di kiri. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati. Ketika masih hidup itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Hanya dia ada suara fan belt ketika kita nyalakan AC-nya. Mudah-mudahan kedengaran di mikrofon. Nah itu. Jadi fan belt itu kita lihat dulu apakah sudah retak. Sudah retak juga bisa menimbulkan suara. Dan jika belum retak ada suara itu hanya kendor. Jadi perlu dikencangkan saja. Saya lihat tidak ada retak, hanya perlu dikencangkan saja. Kemudian untuk power steeringnya enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif, kaca depan ini kondisinya baik, hanya wipernya ya yang minta waktunya diganti. Ngipasnya dia sudah kurang detail. Nah ini penggantian wiper depan, karetnya itu 150.000. Wiper belakang ini juga aktif, untuk wiper belakang masih baik.
Dan ini untuk kondisi dashboardnya, kilometer di bawah 100.000 itu jelas biasanya tidak ada pudar, dan ini tidak ada pudar. Ventilasi AC kanan kiri utuh, laci masih bagus, ventilasi AC bagian tengah ini juga kondisinya masih baik. Head unit merek GVC, inputnya sudah ada aux, masih aktif. Di bawahnya ada tempat penyimpanan, lampu hazard aktif, AC juga dingin. Ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Kecepatan 1 dapat di 1,7, artinya masih bagus embusannya. Filter AC-nya masih baik. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 25,0 derajat Celcius. Ini juga masih bisa kan turun lagi. Artinya di bawah 26 derajat Celcius itu termasuknya masih dingin. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Dan ini tuas transmisi otomatisnya Gerati 4 speed konvensional, sudah saya cek mulai dari mesin dingin sampai panas. Saya jamin normal sempurna karena mobil ini juga kilometernya masih 88.000. Perbaikan transmisi otomatis, turun gearbox, overhaul itu di kilometer 250 ribuan. Jadi jelas mobil ini untuk gearbox maticnya masih keadaan baik. Parking brake ini masih pendek, jadi kampas rem bagian belakangnya masih bagus. Seat belt ini juga fungsinya, keadaannya, hand grip masih pada bagus. Sun visor bagian penumpang depan ini juga keadaannya masih bagus. Bagian driver juga apalagi masih diplastikin. Detailnya interiornya mobil ini perlu di salon saja agar tambah bersih total. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Hadi dari Depok. Untuk kaki-kaki mobil ini juga tidak ada perbaikan, masih normal, masih senyap. Jadi mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut sudah bagus sekali di mobil bekas. Untuk PR yang lainnya itu masih bisa diperbaiki, masih bisa diistimewakan. Kita juga sudah sampaikan di awal video, jika Anda pesan mobil di kami bisa bantu perbaikan total. Semuanya kita bantu, kita tidak lepas setelah inspeksi. Jadi Anda tinggal duduk manis di rumah, setelah beres perbaikan mobilnya juga akan kita kirim ke rumah pemesan. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Nissan Grand Livina XV tahun 2011. Untuk update harga saat ini, siapkan dana di 95 juta sampai 100 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya, dan sudah terhitung dengan jasa kami. Jadi semuanya ada hitungannya, mulai dari pembelian mobil, total perbaikan, total jasa kita akan sampaikan kepada pemesan. Jika memang perbaikan ada yang dilewat, kemudian unitnya kebetulan dapatnya murah, itu dananya jelas akan ada sisa karena semuanya ada hitungannya, kita tidak all in. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe, tekan juga loncengnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini, dan di bio Instagram tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka 1 sampai 2 kali pemesanan. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda lihat saja update listnya di Instagram Story dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list. Jadi di setiap mau buka pesanan kita akan kabari Anda yang sudah waiting list, yang sudah antri. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena di setiap mau buka pesanan kita baru bisa buka dan balas pesannya satu persatu. Jadi silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.